tidak ada nabi yang kena sihir, tidak ada nabi yang kena guna-guna kecuali Muhammad. Betul? Betul? Tidak ada nabi yang menikahi anak di bawah umur kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Beberapa tahun belakangan ini kita sering lihat video ustadz yang membedah dan membahas Alkitab. Mereka bilang mau bongkar fakta tersembunyi tentang iman Kristen. Tapi, pernahkah kita balik bertanya, apakah mereka juga siap ketika fakta-fakta yang mereka sembunyikan akhirnya terbongkar? Kali ini kita akan dengarkan data, teks-teks sejarah, dan bukti yang jarang dibahas. Bukan untuk menyerang, tapi untuk satu tujuan, mencari kebenaran. Karena kalau iman kita kuat, kebenaran nggak akan takut diuji. Jangan skip, karena di akhir video ini, kamu akan lihat sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan tekan subscribe, berikan like, komen, bagikan video Al-Murid. Mari kita lanjutkan. Bosen bang, bosen. Loh, itu dari awal. Ya sudah, bantah dari yang sekian. Ini dari yang sekian itu coba apa bantah? Bantah. Abang itu aja yang dibahas coba. Ya sudah, coba bantah. Salah satunya bantah, berikan bantahan. Ya selain itu bisa nggak? Jangan itu aja. Oke, tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa. Tidak ada nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya kecuali Muhammad. Yo, tidak ada nabi yang nyuruh minum air bekas mandian laler kecuali Muhammad. Abang itu jujur bang ya. Lu gimana? Semua yang saya katakan benar. Abang itu masih dangkal banget mengenai Islam. Serius dangkal banget. Ya sudah, dari sekian statement saya itu yang mana yang salah? Pokoknya intinya dangkal lah. Abang itu dangkal walaupun saya saya agama Islam, nggak tahu persis. Tapi dengan kata-kata abang itu jujur bang, jujur. Saya merasakan gimana gitu loh bang, sebagai orang muslim. Merasakan Anda tidak mampu menjawab dan membuat Anda nampak seperti orang botol, betul? Abang yang botol tuh mengenai Botolnya Islam. di mana? Ketika saya katakan tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna selain Muhammad, di mana pernyataan saya bahwa saya itu botol? Di mana? Botol itu maksudnya bodoh dan tolol. Di mana? Betul, abang juga tolol. Abang tolol. Di mana pernyataan saya bahwa itu adalah salah? Mana? Coba bang, jangan mengenai keyakinan orang lain, gimana bisa nggak sih bang? Oh, mereka yang menyerah dia. Tolong bang, tolong bang. Bukan menyerah bang. Dengar, makanya bilang sama ulama-ulama kalian, wahai ulama-ulama jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas kita nangis, bilang begitu. Siapa nangis bang? Sedikit ini Anda nangis sama bang. Serius. Ini Anda nangis-nangis. Jangan bahas agama Islam. Ini buktinya Anda ngemis-ngemis. Jangan bahas agama Islam gimana? Ini dengarkan saya. Dengarkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan orang-orang Kristen membahas orang Islam adalah orang Islam berhenti bahas agama Kristen. Emang yang bahas agama Kristen siapa bang? Kalian siapa? Gimana? Kalian siapa? Baik, kita kasih gambarnya. Luar biasa mereka ini. Bukan luar biasa, abang saya merasakan itu loh bang. Oke, Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Abang berani ngomong kayak gitu karena apa? Karena di luar negeri kan. Ini siapa ini? Siapa ini? Ya, inilah saya bilang tukang adu ayam datang untuk diskusi lintas agama, akhirnya kayak begini. Abang. Nah, kalau selama ini Anda ngadu ayam, selama ini Anda kerjaannya main koprok, jangan bahas agama, salah forum. Anda salah forum. Itu abang fitnah lagi. Siapa fitnah lagi? Siapa main koprok?
Karena kerjanya main koprok begitu kan. Wah. Kerjanya main koprok, kemudian nonton sabung ayam. Kenapa Anda salah kamar? Fitnah. Ya sudah. Kalau begitu Anda tahu nggak ini siapa? Saya tanya lagi nih. Anda tahu ini siapa? Siapa ini? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Karena Anda taunya judi koprok. Taunya main koprok. Kemudian main sabung ayam. Jadi janganlah nekat ya Bang ya. Kalau naik kemari, kenali dulu, pahami dulu. Ada apa ini? Kok bisa ada orang Kristen bahas agama Islam? Ternyata Ya, telusur tolong, punya Bang. telusur. Tolong Bang, tolong berhenti mengenai keyakinan orang lain, nggak usah dibahas. Makanya bilang sama Ustadz ulama Anda, tolong jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau ditanggapi kita nangis, kita babak belur, ketahuan belang Muhammad kita, itu bilang. Terusnya. Ampun deh, serius. Coba, di mana pernyataan-pernyataan saya merupakan fitnah terhadap agama Islam? Oh oke Bang, tadi barusan Abang fitnah bahwa Apa? aku pemain nyambung ayam sama Pernyataan saya terhadap agama Islam, bukan pernyataan saya terhadap diri Anda. Pernyataan saya terhadap agama Islam, di mana fitnahnya? Tadi Abang itu ngomong saya suka sambung ayam sama main koprok, itu fitnah itu Bang. Setengah mati. Itu fitnah ada. Gimana tidak saya fitnah katakan awal, Anda bener tukang nggak sabung fitnah? ayam dan tukang main judi koprok. Anda naik ke forum lintas agama, tapi Anda nggak tahu apa-apa tentang lintas agama. Bukan masalah nggak tahu Bang, bukan masalah nggak tahu. Maksudnya aku naik ke sini supaya Abang jangan bahas agama orang lain. Dengar nggak sih? Oke. Jangan bahas agama orang lain. Oke, apakah Anda siap untuk tidak? Apakah umat Muslim siap tidak membahas agama orang lain? Saya pribadi Bang, dan saya nggak pernah dengar umat Muslim itu bahas-bahas agama orang lain. Tidak pernah dengar umat Muslim bahas agama orang lain. Sebentar, saya putarkan dulu video-video. Kalau Anda tidak percaya. Sabar nih, saya agak sedikit batuk. Anda mengatakan tidak pernah mendengar orang Islam membahas agama orang lain. Baik. Baik, sebentar. Sebentar nih ya. Saya putarkan Nggak kepada usah Anda. ngadi-ngadi, mana buktinya? Baik, baik. Sebentar. Sabar. Sebentar, sabar ya. Dasar aja fitnah Baik, kamu. baik. Fitnah Kita kamu tadi. akan sebentar. Tenang Bang, tenang ya. Coba dengarkan ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Ustadz palsu. Oh, sebentar. Itu baru satu. Bentar. Nyari. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Sangat lucu sekali. Nah, sebentar. Itu baru satu ya. Satu. Kemudian, sebentar. Kita lihat lagi. Sabar. Udah dengarkan ini. Makanya ini kalau tukang adu ayam naik ke forum lintas agama, kelihatan botolnya setengah mati. Bang, itu fitnah nggak Bang? Kamu Bang? Kok fitnah? nggak? Aku bilang gak fitnah. Emang aku suka adu ayam kah? Emang aku suka adu ayam? Karena Anda tidak tahu mau bahas apa di sini. Aku kesini nekat yang naik nyata. supaya Abang dengerin. Bentar. Aku naik ke sini supaya Abang nggak usah bahas agama orang lain, Bang. Sebentar. Sabar dulu, sabar. Nah, perhatikan ya. Beraninya kalau Abang di luar negeri aja, coba di Indonesia. Gimana? Abang ada di luar negeri kan? Kenapa? Coba apa? Coba Abang sebentar. ada di Coba luar apa? negeri kan? Di luar negeri, Abang ada di luar negeri kan? Nggak usah lah Bang, nggak usah bahas-bahas keyakinan orang lain, nggak usah. Sendiri-sendiri aja. Kalau di Indonesia kenapa?
Ya banyak yang marah bang. Contohnya saya juga marah loh bang. Serius. Nah. Karena tidak bisa jawab marah, ngamuk, kesurupan, kesetanan. Kenapa ketika agama Kristen dibahas agama Islam, lalu kalian katakan dakwah, itu namanya dakwah, ya kan? Tapi kalau orang Kristen menjawab dengan fakta tentang agama Islam, kalian marah. Udah gini aja Kecuali bang, yang saya katakan itu fitnah. Misalnya saya bilangin, Muhammad itu dia tukang jual sayur. Nah kalau saya bilang begitu, boleh kalian marah karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan kan benar. Tapi nanti ada tim yang kalau orang Kristen bahasa agama Islam bilang, jangan bang, kita harus jaga persatuan. Nah udah ada timnya ini. Nah ini timnya itu nih. Nah, itu abang fitnah lagi bang. Kamu itu fitnah lagi bang. Udah, Mana kamu ada dibayar tim? berapa? Saya pribadi Sebentar, gentleman aja kamu sih, dibayar Bang. berapa untuk menjadi seperti ini? Dibayar berapa? Ya Pak yang dibayar bang, pribadi atas keyakinan saya Dibayar pribadi. oleh orang-orang Islam yang tukang bahasa agama Kristen. Dibayar berapa Anda? Bang, jangan fitnah lagi loh bang. Jangan Oh, fitnah lagi fitnah? bang. Itu banyak fitnah. Fitnah udah 3 kali abang mitnah aku. Satu katanya aku sukanya sabung ayam. Kedua main Iya, apa itu? bagaimana Anda tidak tukang sabung ayam dan tukang main judi koprok? Orang Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bukan masalah nggak tahu apa-apa. Saya kesini naik bang, supaya jangan bahas agama keyakinan orang lain bang. Kenapa? Itu Kenapa aja. kok tidak boleh bahas agama orang lain? Sedangkan di dalam agama Islam Anda tidak pernah ngomong begitu. Coba mana video Anda menegur ustadz-ustadz yang membahas agama orang? Mana? Kenapa cuman orang Kristen yang bahas agama Islam Anda tegur? Sementara orang-orang Islam yang bahas agama Kristen tidak Anda tegur. Berarti nyata sudah Anda ini kelompok dari orang-orang Islam yang seperti itu. Jadi mereka ini sudah main tim teman-teman. Ada timnya mereka ini. Ya. Jadi bertobatlah kalian. Bertobat Sembuh. apa? Sembuh Bertobat dari apa? ngikutin mayat dalam kubur. Coba saya tanya dulu. Anda pengikut Muhammad enggak? Ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pengikut saya. Saya ngikutin ajaran Nabi Muhammad bang. Oke, Anda pengikut Muhammad Ya. iya atau tidak? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, Tapi betul atau Muhammad itu tidak? sebagai nabi loh, Bang. Tenang. Muhammad ada di kuburan, betul atau tidak? Kenapa? Makanya dengarkan ketika saya bicara. Ya, Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya ajaran-ajaran Nabi Muhammad saya ikutin bang. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda pengikut Muhammad? Mengikutin ajaran-ajarannya bang. Mengikutin Anda bukan pengikut ajaran-ajaran. Muhammad, udah mulai pening dia. Udah mulai pening. Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya ajaran-ajarannya aku ikutin. Baik. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ya. Berarti Anda pengikut mayat dalam kubur, betul? Kan itu yang mulai Udah, pening Bang, lagi. Bang, maksudnya gini loh bang. Maksudnya ngikutin ajaran-ajarannya bang. Iya, berarti Ngikutin ajaran- Anda pengikut ajaran orang mati. Oke lah, baik ya, Ajaran Nabi bertobatlah Anda. Muhammad. Baik. Roma, bertobatlah Anda dari menyembah, menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Itu salah lagi. Itu salah bang. Itu Nah, menyembah Nabi Muhammad, menyembahnya kepada Allah. coba. Menyembah kepada Allah. Anda, itu tenang. Tenang. Abang itu sebenarnya Anda pernah dangkal. dengar? Tahu Anda nggak pernah sih? dengar? Anda pernah dengar lagu ini enggak? Pernah dengar lagu ini? Jangan kau menuhankan manusia. Siapa Pernah yang dengar? menuhankan manusia bang? Pernah dengar? Siapa yang menuhankan manusia? Tenang. Siapa? Bukan itu pertanyaan saya, Roma. Pertanyaan saya, pernah dengar? Jangan kau menuhankan manusia. Pernah dengar lagu itu? Ya siapa yang menuhankan manusia itu siapa bang? Pertanyaan saya, Siapa? pernah dengar lagu itu?
Dengar, ya. Pernah dengar. Nah, kalau orang Islam bilang bikin lagu begitu, namanya dakwah, betul? Betul? Lagu LRG. Lagu LRG. keagamaan. Religi, Lagu keagamaan, LRG. Apa lo? Kisrun. Bukan alergi, religi, lagu religi. Kok priwet tuh son. Terus? Ojo, sok bahasa Inggris son. Orang ngerti bahasa Inggris. Tadi lagu keagamaan, ngomong lagu keagamaan. Iya, lagu keagamaan, lagunya nyanyinya jangan kau menuhankan manusia. Nah, itu lagu religi. Betul. Sekarang saya jawab. Siapa yang menuhankan manusia? Iya, saya jawab. Kamu sendiri. Jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau Itu orang-orang Islam ya, mempertuhankan orang-orang batu Islam. hitam. Itu salah besar itu. Sebenarnya Loh, salah besar. ini kan Siapa yang menuhankan tanggapan. manusia? Kalau ditanggapi Siapa yang jangan menuhankan marah. Siapa yang Saya menuhankan ini manusia? hanya menanggapi kelakuan orang-orang Islam. Gimana? Masa saya nggak boleh membuat lagu yang sepadan dengan itu? Misalnya orang Islam, misal nih orang Islam, dengar orang Islam bikin lagu. Apa lo tega punya Tuhan yang nggak pakai baju? Nah, saya jawab, apa lo tega punya Tuhan yang bentuknya batu? Apa lo benar-benar tega ke Arab cuma nyium-nyiumin batu? Nah, itu hanya sekedar respon. Respon Itu kepada kesalahan. orang-orang Bang, itu Islam. kesalahan Ini abang. direspon marah, ngamuk pemirsa. Jangan Dangkal sebenarnya, begitu. Bang. Sebetulnya abang itu ke agama Islam itu dangkal. Itu kan ajaran. Kalian ajaran- ini ajaran, penyembah Abang. batu. Kita sebagai Kalian ini penyembah batu Arab. Batu yang di Arab itu loh. Yang kalian cium-ciumi. Salah, abang salah besar. Salah. besar. Kalian hanya menyembah kepada- kalian memuliakan, Kepada memuja, Allah, Bang. Allah menyembah semata. batu. Menyembah kepada Allah semata. Ya itu Allah mulutnya. semata. Dan Nabi Mulutnya Muhammad begitu. itu hanya Prakteknya nabi. kalian memuja batu. Gimana? Siapa yang? Walah, abang itu Allah. Abang nggak tahu persis Roma. tentang Islam. Makanya Roma, nggak usah dengar. ceramah tentang Islam. Oke, Roma. Kamu kalau punya duit, kamu pergi ke Arab nggak? Menciumi sebongkah batu di sana. Itu bang, itu ibadah bang. Iya, Itu bukan makanya saya Tuhan. bilang kalian ini pemuja batu. Ah, itu salah lagi. Salah. Orang-orang Islam yang ada di bawah ini itu salah, sebetulnya salah besar. Oke. Karena masih dangkal. Kamu tapi kesana sok ngapain? ngerti tentang Islam. Oke, apa yang Tapi kalian sok perbuat ngerti di tentang sana? Islam kamu. Yang kalian di sana perbuat di sana apa? Ibadah. Ngapain? Apa yang Ibadahnya gimana? dikerjakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Iya, ngapain kegiatannya ngapain? Loh, coba ngapain aja, coba kalau tahu Islam terus coba. Nyium-nyiumin Kalau batu di- bener nggak? Nyium-nyiumin batu bener nggak? Hanya segera cium kan? Ada cium. Oke, kalian nyium-nyiumin batu. Kemudian kalian melambaikan tangan kepada batu. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Betul nggak? Allah, dangkal. Kamu dangkal. Nggak Bisanya tahu. cuma dangkal-dangkal saja. Ya sudah, Ramarida. Kamu hanya saya berikan sebuah pesan. Supaya sadar bahwa kamu itu adalah penyembah Nggak batu. mungkin bang, nggak mungkin. Oke, baik, Nggak saya turunkan mungkin. kalau begitu. Ya, turunkan. Selamat malam. Turunkan. Kok marah-marah? Kenapa kalian senangnya marah-marah? Enggak, masalahnya abang itu nganu keyakinan orang lain bang. Yang saya yang katakan lain kan aja benar. Terus saya ngikutin abang terus, saya multi nggak pernah naik, baru kali ini aku naikin bang. Iya, coba Makanya dari tolonglah, sekian lep ya, lama, lep, tapi nggak dari usah sekian keyakinan lama orang lain. Anda menonton saya, yang mana yang fitnah terhadap agama Islam? Yang mana? Ya pokoknya intinya bang, nggak usah bahas keyakinan orang lain, itu aja sih. Pokok, ya bilang begitu sama ulama-ulamamu sana.
Bilang sama ulama-ulamamu, tolong jangan membahas-bahas agama Kristen. Karena agama mereka itu sangat kuat. Kalau nanti dijawab iman kita bubar, kelakuan Nabi kita ketahuan. Makasih Bang Kikil. Gak mungkin Bang, Abang itu karena kedangkalan Abang. Dangkal Dari Abang. tadi kedangkalan. Ya sudah, dibawa saja. Dangkal terus dari tadi. Kepriwek toson. Lah kalau mau menunjukkan bukti itu yang sudah ditunjukkan apa. Jangan cuma dangkal saja. Kepriwek toson. Oke, kita kasih naik ada Imrus. Saudara Imrus. Hah? Gua Ya, juga, silakan halo? Imrus, nyalakan kamera. Kenapa mesti nyalain kamera lagi sih? Nggak bisa rusak kameranya. Udahlah, nggak usah nyalain Oh, kamera. sudah satu malu jadi pertanyaan orang aja. Islam Imrus. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja. Menonton saja di bawah. Ayo. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik, di bawah saja, nonton. Kalau Anda punya argumen yang baik, ingin membantah, mengcounter, menjawab syubhat yang saya utarakan, naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Ustadz Zainal. Ustadz Zainal. Ya, Ustadz Zainal, silahkan nyalakan kamera Anda. Ustadz Zainal. Malah Ustadz malah menggonggong. Sudah kalian lihat? Iya. Adakah muslim yang mampu? Lemah mereka. Mereka kalau bahas agama Kristen tidak berani kalau ada orang Kristen di situ. Nggak berani. Kejang mereka kalau ada orang Kristen. Makasih teman-teman, makasih yang memberikan support, makasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalian sudah lihat kan bagaimana ancaman-ancaman mereka. Kalau kamu berani membahas ini di negeri Konoha akan habis. Ya, kalian sudah lihat bagaimana terancamnya posisi saya. Bagaimana saya harus mendapatkan persekusi. Bagaimana saya harus melarikan diri dari ancaman-ancaman para kadrun-kadrun. Karena mereka tidak mau agamanya dibahas. Tapi kalau mereka bahas agama Kristen, oh no. Benar atau tidak Rijal, bahwa banyak ulama-ulama, pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen. Kamu akui nggak itu? Iya, benar. Aku akui. Oke. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, itu akan menimbulkan sebuah reaksi dari orang Kristen seperti saya untuk menjawab mereka. Betul? Ya nggak masalah. Nah, nggak jadi masalah bagaimana? Yang ada saya dipersekusi, diancam. Pertanyaan saya, kenapa kalau kalian bahas agama Kristen, kalian teriak Allahu Akbar, ini namanya dakwah. Giliran ditanggapin, marah, di mana rumahmu? Sherlock, halal darahmu halal. Kenapa kok bisa seperti itu, Jar? Silakan. Begini ya. Kalau kalian menjawab sesuai dengan data, ya kan orang-orang Islam itu membahas sesuai data. Lalu kalian jawab sesuai data atau kalian bacakan Al-Quran kami sesuai dengan apa yang tertulis, atau kau dalami dulu ilmu-ilmu Al-Quran, baru kau bicara Al-Quran, ini nggak akan ada yang
persekusi kau, nggak akan ada yang. Oke, jadi menurut kamu alasan saya dipersekusi, diancam-ancam, bahkan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, menurut kamu gara-gara saya tidak memaparkan fakta? Iya, karena tidak sesuai. Kita tes. Baik. Sebentar, kita buktikan Rizal. Kita tes dulu, sabar, kita tes. Kok mati kameramu? Rizal, kameramu mana? Jangan kabur. Baik, kita tes. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Coba, apakah pernyataan saya itu salah atau tidak? Masih dibisukan. Saya ulangi lagi, mereka Rizal ini pintar, biar nggak di capture, biar nggak direkam sama orang, dia pakai acara-acara begini. Nah, saya ulangin, biar teman-teman yang rekam itu videonya cakep, rapi, bagus. Rizal, ketika saya seorang Edis TV mengatakan tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad, apakah pernyataan saya fitnah atau benar? Benar, pernyataan Edis itu benar. Bentar dulu. Lalu kenapa saya dipersekusi? Itu baru satu. Kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua. Bisa, kita harus fair Des ya. Tidak ada Nabi kami Nabi Muhammad SAW benar kena sihir. Tapi ingat Des, satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang lahirnya di kandang hewan itu adalah Tuhannya umat Kristen. Benar atau salah? Satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Yang lahir di kandang hewan. Di mana? Di mana lahir di kandang hewan? Di mana? Manusia di muka bumi ini. Di mana lahir di kandang hewan? Orang Kristen. Tidak benar. Coba tunjukkan dalilnya lahir di kandang hewan mana? Mana? Baik, kita buka dalil ya. Silakan. Aku nggak akan bicara tanpa dalil ya. Ya, tinjaukan, silakan. Satu-satunya Tuhan yang disembah umat manusia yang lahirnya di kandang hewan adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, coba tunjukkan dalilnya. Tertulis di Lukas 2. Ya. Kan mau lari dia kan, berarti dia mengakui yang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Dia akui itu. Coba silakan. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang hewan? Mana? Baik, kita buka ya. Silakan baca. Ya. Kita buka di Lukas 2 nomor 7 ya. Kita buka sama-sama. Silakan. Baik. Kalau nggak berdata, Des, aku nggak mau bicara, ya. Ya, silakan bacakan. Kita buka ya Lukas 2 nomor 7 ya. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki ya. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang ya. Karena sensus masih berlangsung. Itu apa itu? Sebentar. Tenang. Itu apa itu? Yang Anda kutip itu apa? Dulu saya sampaikan dulu. Dengar ada apa dulu. Nah, ini. Coba sebentar. Yang Anda kutip itu Lukas berapa? Lukas berapa? Mereka menginap berdekatan dengan ya hewan. Ini hewan ya. Inilah orang Islam nih teman-teman ya. Sehingga Maria memberikan. Kalian sudah lihat kelakuan orang Islam? Ini kelakuan orang Islam. Emang sesuai dengan ajaran Muhammad. Ya. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam nggak bisa diskusi, nggak bisa. Mereka ini memang tabiatnya udah dari sana. Udah seperti Muhammad kelakuan mereka. Kelakuan Muhammad itu memfitnah, bohong, menipu. Itu. Loh, seperti yang harus dilakukan. Coba kau baca, ini bukan Alkitab kalian ini. Ya sudah, itu Lukas pasal berapa? Ini Lukas 2. Lukas 2 nomor 7 TSI ya. Kau tahu apa ini TSI ini? Terjemahan Sederhana Indonesia.
Pintar juga kau. Ini dia. Ya. Coba Ini coba kau ketik yang TB, coba. Baik, kita ikuti ya. Baik, ini ya. TB. Iya, kalau kau punya kitab, harusnya kau percaya dengan seluruh isi kitabnya. Iya, makanya coba kau ketik dulu yang TB itu, TB. Enggak, ini baik, kita akan ketik ya. Disuruh ketik yang TB. Ketik TB, itu loh, ada tulisan TB itu, coba. Ya, ini TB ya. Nah, coba silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana di situ dikatakan lahir di kandang hewan, di mana? Ya, ini harus kita pelajari, harus kita baca karena kitab kalian itu, kitab kamu itu, ya satu-satunya kitab bukan di bumi yang saya tanya di mana di situ di kandang hewan, di mana? Dulu, ya. Satu-satunya kitab di bumi ini yang punya edisi. Ini TB. Keluaran terbarunya aku sudah punya, Jadi kau jangan salah. Ini masih ada yang keluaran terbaru, aku sudah punya ini. Terjemahan 2. Jadi silakan bacakan yang terjemahan 2, silakan. Jadi ada perubahan dulu. Perubahan dari zaman ke zaman, Alkitab kalian itu dirubah-rubah. Sebelum TB keluar, terjemahan yang lamanya mengatakan bahwa itu di kandang hewan. Coba bacakan terjemahan lama, silakan. Tadi kan sudah dibaca. Bukan terjemahan lama tadi yang kamu baca. Coba, mana bacaan terjemahan 2, mana terjemahan lama? Coba buktikan. TSI tadi itu kan terjemahan. Oke, coba baca yang TSI, silakan. Baca yang TSI. Ini orang gimana nggak percaya dengan Alkitabnya sendiri. Maria melahirkan anaknya pertama, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap. Mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga mereka menginap dengan hewan. Mana coba balik dulu kameranya, balik. Kau memang itu masalahnya. Kau sok tahu dengan Alkitab orang. Coba balik dulu kameramu, balik kameramu. Sendiri, itu masalahnya, ya. Mana? Ini. Mereka menginap berdekatan ini ya. Mereka menginap berdekatan dengan hewan. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Itu makanya satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Di mana di situ di kandang hewannya? Di mana di situ di kandang hewannya, di mana? Kau pernah sekolah nggak, Dis? Kau pernah sekolah? Ya. Bukan pernyataan bahwa di situ di kandang hewan, di mana? Ini kau baca nggak? Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Nah, ini dia cerita kelahirannya ya. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan. Ya. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Jadi kau akui nggak satu-satunya Tuhan yang ada di bumi yang disembah oleh orang Kristen yang lahirnya di kandang hewan? Nggak ada di situ lahirnya di kandang hewan disebutkan. Ya, karena kalian kan nggak percaya Alkitab. Di situ disebutkan bahwa Yesus Yesus dimasukkan ke dalam, dibaringkan dalam sebuah palungan. Bukan itu hanya saja. Satu-satunya Tuhan yang disunat oleh manusia yang ada di bumi ini hanya Tuhannya orang Kristen. Itu kenyataan. Dah. Nih, kok meninggal dia? Mana pergi?
Bagaimana si Rizal ini kok lah? Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen, itu orang Islam akan teriak-teriak itu. Wah, dakwah ini siapa dakwah? Tadi padahal mau saya tanya itu, Rizal apakah Muhammad Robmu? Apakah Robmu disunat? Udah lari. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Taufik, silakan. Kabur si Rizal. Ya, silakan Taufik, nyalakan kamera Anda. Senang sekali naikin aku abangnya di sini, diskusi enak. Bentar bang. Silakan. Matiin dulu, nyalain lampu dulu ya bang Edis. Sehat bang Edis. Silakan. Bang Edis sehat. Sehat. Gimana Anda sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan. Suruh Rizal naik lagi itu, belum kelar itu urusan. Ya? Pakai akun satunya, bilang. Dia kenapa? Itu kena ban dia itu. Ya, silakan. Dia kenapa bang? Si Rizal. Gimana? Dia kenapa? Kena ban itu tadi dia. Karena kata-katanya dibaca oleh TikTok sebagai sebuah fitnah begitu. TikTok aja tahu kalau dia fitnah. Ya, Taufik, Anda Muslim ya Bang ya? Iya, Muslim bang. Muslim, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, kalau saya sih mau diskusi santai sama Bang Edis kayak yang kemarin. Kenapa kita harus saling menjelekkan yang satu dengan yang lain, ya kan? Saling menjelekkan, di mana menjelekkannya Bang? Di mana? Ya, maksud saya seperti kajian kita bukan menyalahkan pihak dari pihak Kristen maupun Muslim. Ya kenapa tidak seandainya kita bisa untuk menengahi untuk kebaikan kita berlintas agama ini gitu loh Bang. Sebentar. Ini Abang tidak nyambung ini. Bang, di mana kata-kata yang menjelekkan? Maksudku, aku bukan dalam arti menyalahkan sisi abang juga, entah itu dari Muslim maupun Kristen. Maksudku gitu loh. Ini orang gak nyambung teman-teman. Bang, begini. Tadi saya diskusi dengan Rizal. Saya bilang begini. Rizal, Anda aja saya balik pertanyaan yang sama dengan Rizal. Anda akui gak bahwa banyak ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Siapa? Anda akui atau tidak? Apanya yang harus saya akui Bang? Di bawah dulu Bang ya. Nanti kalau dari nanti di bawah lagi, nanti naik lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Nyambung teman-teman. Anda akui atau tidak? Dijawab dulu iya atau tidak. Bagaimana sih Anda ini? Yang mana lagi ditanya katanya? Oke, kita kasih naik ada Ferry Yansyah. Ferry Yansyah. Ya. Oh, ini yang kemarin ini. Ya, sudah belajar Bang. Sudah belajar, nah gitu dong. Jadi Anda sudah akui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia? Gini Bang, bukan Tenang dulu Bang, tenang. Fokus kepada pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? Saya tidak mengakui karena mana buktinya kalau ada. Oke, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Surat dia tadi Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab 37. Surat 37. Kayak gini udah belajar katanya. Mana Bang? Surat Al-Ahzab ayat sudah 37. Surat 37. Ini surat Al-Ahzab. Oke, coba dibacakan Al-Ahzab 37. Bentar. Yang ini. Bacakan. Menjelaskan peristiwa
menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid bin Harithah. Di mana ini? Apa yang Anda bilang sudah belajar? Iya, di mana yang Abang bilang tadi? Coba bacakan ayatnya. Ayatnya bacakan, jangan penjelasannya. Ayatnya. Ini, yang ini. Ingatlah wahai Nabi Allah, pada hari yang engkau berkata kepada orang yang Allah telah berikan nikmat atas berupa keimanan, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya dengan membebaskan dia adalah Zaid bin Haris, di mana dahulu dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Dia adalah budak ini yang Anda bilang belajar itu. Iya, yang saya tanya tadi mana buktinya? Yang kamu buka itu apa itu? Ini Al-Ahzab ayat 37. Itu bunyinya, terjemahannya bunyinya begitu. Ya, ini. Itu terjemahan Al-Ahzab 37. Ini. Kayak gini nih Abdul Somad. Nih umatmu kayak begini. Coba ketik Al-Ahzab 37, lihat terjemahannya. Betul. Okay. Coba cari di situ surat Al-Ahzab 37. Ayat 37. Ya. Ini. Bang, terjemahan bukan penjelasan. Anda bisa nggak bedain terjemahan dengan penjelasan? Udah belajar katanya. Memang di mana-mana orang Islam kalau ngomongin agama Islam nggak waras, langsung mendadak nggak waras. Iya. Itu terjemahan atau penjelasan? Ini ada ketulisan penjelasan ini. Penjelasan. Botolnya luar angkasa. Ya, silakan. Ini kan? Coba diketik dulu Bang. Ketik surat Al-Ahzab 37. Ini dah. Al-Ahzab 37. Terus? Mana? Udah muncul belum Al-Ahzab 37? Coba ketik itu Al-Ahzab 37-nya. Diketik. Maksudnya diketik yang ada di web itu. Botol. Bukan diketik ulang lagi pencariannya. Aduh. Al-Ahzab 37. Sudah. Coba, balik coba. Ini kayak gini. Orang Islam tuh kayak gini teman-teman. Kayak gini. Ketik. Diklik itu. Ini kan? Iya, diklik. Nah. Coba baca itu terjemahannya. Coba baca. Ini. Baca. Ingatlah ketika engkau di situ siapa? Nabi Muhammad. Oke. Berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Oke, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang itu? Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa maksudnya? Muhammad. Kan? Oh ini ketika Nabi yang berkata ini kan Nabi Muhammad. Ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Allah. Siapa orang itu? Di sini kan tertulis itu cuman ada Nabi Muhammad dengan Allah.
Di sini tidak ada nama orang lain, Bang. Teman-teman kalian gak kasihan sama saya, tolong kirimin saya bodrek, dekolgen, paramek. Kayak gini, orang-orang Islam tuh kayak begini. Gini kan, Bang. Loh. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang tersebut? Yang Muhammad dan Allah telah memberi nikmat kepadanya? Di sini kan nggak ada orangnya, Bang. Namanya Zaid. Iya, tapi kan di sini nggak ada. Nanti ada di bawah, Peyang. Nanti di bawah ada. Baca terus. Apa kata Muhammad? Berkata apa Muhammad terhadap Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul nggak? Ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut. Dan Anda takut kepada manusia ini kan Muhammad. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Terus. Maka ketika Zaid telah mengakhiri. Nah, stop. Maka tatkala Zaid telah selesai keperluannya terhadap istrinya, lanjut. Kami nikahkan engkau dengan dia. Zainab. Siapa dia itu? Zainab. Zainab, bekas istrinya si Zaid itu. Gini, biar Anda tahu. Jadi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini punya istri namanya Zainab. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Tahan terus istrimu, tahan. Jangan ceraikan, jangan ceraikan. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Iya, maksudnya kan tadi karena Abang bilang itu Muhammad kan penipu katanya tadi. Muhammad memang penipu, gimana? Iya. Mau saya tunjukkan dalilnya Muhammad seorang penipu? Nah itu yang saya minta. Bahkan dia ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad mengajari boleh nipu, boleh bohong dalam 3 hal? Tidak. Mana buktinya? Coba ketik lagi di HP-mu, Ketik di situ. Apa ya? Boleh hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Coba. Hadis. Boleh berdusta dalam 3 hal. Bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu. Dia ngajarin. Namu Anda ini. Mana, Bang? Coba baca di situ. Dalam Islam ada 3 kondisi yang memperbolehkan seorang untuk berdusta. Nah, boleh nggak berdusta? Ya, berdusta aja berdusta. Apa dulu ini? Ya, boleh nggak berdusta? Dalam 3 hal. Boleh nggak? 3 hal apa saja, Bang? Terlepas dari 3 hal itu, boleh tidak berdusta dalam 3 hal itu? Ya, Mas, boleh. Cuman apa 3 hal itu? Orang yang berdusta atau orang yang menipu berarti pendusta atau penipu, betul? Kalau penipu, ya betul. Kalau penipu. Gimana Anda ini? Coba balik dulu kamera Anda. Bentar, Bang. Ketika saya katakan Muhammad pendusta atau penipu, bahkan dia mengajarkan boleh berdusta atau menipu dalam 3 hal, yang mana yang mau Anda bantah? Ya, dia menipu itu, nipunya dalam apa saja, itu saya bantah itu. Tenang ya, tenang.
Apa pengertian menipu atau berdusta? Menipu dalam berdusta itu ya menipu. Menipu dalam Mengatakan berdusta. Aduh. Berbohong. Aduh. Kirimkan kalian dulu bodekol gini teman-teman. Apa yang dimaksud menipu atau berdusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Setuju? Betul. Jelas. Oke. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu A padahal dia B, berarti Anda sedang melakukan sedang melakukan penipuan atau dusta, betul? Oh, jelas. Oke. Dan Muhammad bukan hanya membolehkan itu, mengajarkan itu, betul? Iya, mana mengajarkannya? Jadi maksudnya, yang barusan ketik tadi apa? Bukan begitu. Maksudnya itu katanya tadi kan boleh menipu dalam 3 hal. Nah, apa saja itu yang menipu itu? Misalnya boleh menipu dalam 3 hal itu, misalnya suami yang menikah lagi tapi kan ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu enggak boleh. Oh boleh, kata siapa tidak boleh. Sungguh nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Kita putarkan teman-teman ya. Sabar. Tenang. Bolehkah orang Islam berdusta atau menipu? Baik. Saya tanya. Bentar. Nang. Dengarkan ya. Dengarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya. Apa kebohongan yang pertama? 1. Bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ini Bang, saya jelaskan. Dengar. Bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Ya, tapi kan maksudnya itu. Misalnya kamu pergi berdakwah. Ini pedoman para ustadz ini. Sayang, saya mau ceramah. Saya mau berdakwah, memberikan tausiah di pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Pergilah ustadz ini. Mendaratlah dia di Bogor. Sampai dia di Bogor, dilihatnya ada santriwati cantik. Ya, santriwati nan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Telepon sama suaminya, "Ma, saya tidak kawin lagi." Boleh, sesuai dengan ajaran Rasul. Gimana Anda ini? Nih, lihat nih, dengar. Belum selesai videonya, dengarkan. Teman-teman, suaranya tercempreng apa keras? Coba dengerin. Dengerin. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua, mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget tuh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan
Bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Bohong. Ya, tapi kan coba saya Iya, jelaskan. jadi boleh nggak bohong dalam agama Islam? Boleh nggak? Jadi gini, Boleh nggak bohong dalam agama Islam? berbohong boleh tapi dalam kebaikan. Boleh. Tapi ada tapinya itu, Bang. Kebaikan. Iya. Boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal. Orang yang berbohong, orang yang berdusta disebut Nipu. penipu, dan itulah Nabi Anda. Tapi itu baru nipu yang kecil-kecilan. Tahu nggak kebohongan Muhammad yang terbesar yang dipercayai oleh umat manusia? Tahu nggak? Apa? Dia bilang katanya namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, padahal nggak ada. Dia bilang katanya nabi-nabi terdahulu menubuatkan datangnya dia, padahal nggak ada. Itulah kebohongan terbesar Muhammad sepanjang abad. Mana ada, Bang? Kalau ada dia ngomong gitu. Oke. Apa? Di dalam Quran ada nggak pernyataan Quran bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil? Nggak ada. Baik. Coba buka Quran surat sebentar. Saya ini kan suratnya sebentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada dalam lemari, Bang. Baik, ketik aja di Google. Bentar, surat sebentar. Saya apa? Jangan ngarang, Bang, jangan. Ya, sabar. Kalau nggak ada bukti jangan ngarang. Terus apa yang saya ketik coba? Coba ketik dulu Quran surat. Nah, Quran. Sabar ya, sabar. Tenang. Sabar. Sabar. Sebentar, Bang, nama suratnya saya agak sedikit lupa. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Ngomong jangan asal, Bang, ya. Iya, nah tenang, saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Al-Araf, sebentar. Jangan surat bohong, ya. Al-Araf ayat yang ke-157. Silakan. Hah? Quran surat Al-Araf. Surat Al-Araf 157. Ada banyak surat itu. Coba itu dulu. Surat Al-Araf 157. Coba itu dulu, satu itu dulu. Bacakan. 3. Ya, Al-Araf 157. Bacakan. Alhamdulillah. Penjelasan ini. Penjelasan. Suratnya, Bang, suratnya. Silakan baca. Baca. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka tertulis, ditemukan yang tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Bentar. Coba baca lagi. Yaitu orang-orang. Bang, jangan bacanya jangan baca yang tegas, yuk. Ya itu, coba dulu. Tegas. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Baik. Kata Al-Quran nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil katanya. Oke, Quran mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Tahu. Itu bohong yang kalian percaya itu. Itulah kebohongan yang kalian percayai. Dusta terbesar Muhammad itu. Kalau Muhammad tidak berdusta, tunjukkan bahwa pernyataan itu benar. Mana? Tunjukkan.
tunjukkan bahwa itu nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Coba tunjukkan. Siap. Nah, Coba saya cari dulu. Apa tadi? Nama malah Muhammad. Google sekarang. Aduh, malah Google sekarang. Makanya Berbohong belajar boleh, dulu. Bentar bang. Berbohong boleh, tapi asal Iya, karena kalian diajarin boleh bohong sama Muhammad. Gimana Anda ini? Makanya tahun 2025 jangan lagi percaya sama yang namanya Muhammad. Gimana? nama Muhammad. Bentar bang. Kayak gini Anda mau diskusi sama saya modal Google begitu. Apa? Di situ bikin pertanyaan, di situ Anda cari-cari. Abang tadi kan dari Google juga itu. Saya hanya mengutip ayatnya saja. Mengutip ayat berapa? Ada banyak ayat, bukan cuma satu itu. Mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Oh. Ada lagi ayat banyak itu. Ini Coba. Apa? Betul tidak Muhammad mengatakan di dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil? Muhammad mengatakan namanya atau Al-Quran? Ya, Al-Quran mengatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Benar tidak? Terus? Betul atau tidak? Ya. Lalu, apa buktinya bahwa pernyataan itu benar? Apa buktinya? Ini. Nah ini bang. Benar bang. Baiklah. Anda tidur saja dulu sana, tidur sana. Teman-teman, bagaimana reaksi Muhammad ketika sahabatnya sendiri membawa lembaran Taurat dan Injil yang konon nama Muhammad ada di sana? Muhammad malah marah. Perhatikan. Beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memegang lembaran Taurat di tangannya. Kitab Taurat ini kitab agama siapa? Agama apa ini? Agama Yahudi. Jadi Umar memegang kitab Taurat. Iya. Ada lembaran dia pegang. Maka Nabi berkata, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian berada dalam kebimbangan, dalam kebingungan wahai Ibn al-Khattab?" Ini ucapan Nabi kepada siapa? Kepada Umar. Umar pula yang dilihat oleh Nabi. Pegang kertas apa? Taurat. Bagaimana pula kalau Nabi lihat kita? Umar saja Nabi berkata, "Kalian bimbang wahai Ibn al-Khattab? Ragu pula terhadap Al-Quran, apa yang aku bawa?" Teman-temannya sahabat-sahabat Muhammad saja meragukan bahwa nama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar membawa lembaran Taurat dan Injil yang kata Muhammad ada di dalamnya, ternyata Muhammad malah marah-marah. Dikerjain kalian sama Muhammad. Muslim. Kalian itu dikerjain sama Muhammad. Sejak kapan ada Muhammad dalam Taurat dan Injil? Nah, udah datang lagi Rizal. Hai Rizal, silakan nyalakan kameramu. Kenapa kau lari? Des, kau turunin aku, Des. Turunin di mana? Turunin. Wah, kau takut ya? Takut. Turunin dari mana? Kamu yang lari sendiri, Rizal. Hari ini kita beri si Rizal kesempatan, teman-teman.
Kita mau dengar argumen-argumennya. Silakan, Rizal. Kau nggak menerima kenyataan bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan itu Tuhannya orang Kristen. Kau percaya nggak itu? Tidak. Kau akui dulu. Tidak. Kau akui? Tidak. Baik. Aku buka data. Aku malas berbicara fitnah. Sebentar, nggak usah kamu ulangi lagi. Itu sudah tadi. Tadi sudah. Jangan kau ulang-ulang lagi. Dulu ini agar nggak salah. Oh iya, silakan. Silakan. Ya. Silakan. Ini Lukas 2 nomor 7 ya. Lukas 2 nomor 7. Kelahiran Yesus ya. Baik. Lukas 2. Ya, ini di Naksnya. Ini coba kau baca ya. Ini ya. Kristus lahir dalam sebuah kandang. Jelas? Kristus lahir dalam sebuah kandang. Terus? Suatu tempat di mana ternak dipelihara. Terus? Nah, jadi harus kau pertanggungjawabkan bahwa baik, aku sudah. Bukan memfitnah ya. Baik, sudah. Saya tanggapi. Ya, kau jawab dulu. Aku nggak fitnah kan, baik, benar baik, kan? saya tanggapi. Saya tanggapi. Baik, jadi tidak ada naskah Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang, nggak ada. Tapi naskah itu mengatakan bahwa bayi Yesus yang baru dilahirkan dibungkus dengan kain lampin, kemudian ditaruh di palungan. Ditaruh di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat orang naruh rumput buat makan ternak domba atau kambing atau apa di situ ya. Tidak ada di situ pernyataan bahwa dia dilahirkan di kandang, itu nggak ada. Tetapi dikatakan bayinya diletakkan di dalam sebuah palungan seperti itu. Nah, mengenai tafsir-tafsir yang mengatakan itu di kandang, ya terserah. Tapi naskah tidak mengatakan yang demikian. Baik, sekarang saya tanggapi. Saya tanggapi Rizal. Kamu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang lahir kecuali di kandang domba, kecuali Yesus, begitu ya? Kau dibisukan Rizal, kamu dibisukan. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad lahir di mana? Nabi kami itu lahir di rumahnya. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana dalilnya? Aku menunjukkan bahwa Yesus lahir di kandang hewan. Aku tunjukkan dalil. Lalu kau berkata, baik, tidak ada Nabi di situ Muhammad bunyinya kandang hewan, Rizal. Tidak ada di situ bunyinya kandang hewan. Di situ kau dikatakan ditaruh. Rizal, bisa kita gantian bicara? Bisa kita gantian bicara? Atau kamu mau bicara dulu, selesaikan dulu pembicaraanmu? Baik, aku dulu bicara, baik. Aku suka baca, kemudian aku mempelajari, kemudian aku akui. Aku orangnya sportif. Ketika ada sesuatu itu aku akui, benar. Di dalam Bible kalian itu benar mengajarkan sesuatu itu secara detail. Benar, Bible kalian itu mengajarkan sesuatu itu sangat terperinci. Sangat terperinci. Aku orangnya sportif, aku akui. Ya, salah satu contoh di Markus 3 ya, di Markus 3 nomor 27 atau di Matius 12 nomor 29. Itu dia mengajarkan bagaimana secara rinci bahwa kita bagaimana cara merampok rumah orang tua. Waduh, ini lompat lagi Rizal ini. Rizal, ini bisa fokus nggak? Pokok bahasan kita bisa fokus Rizal. Iya, itu kan tadi pengakuanku. Enggak, sebentar, kita bisa fokus masalah yang tadi yang belum kelar atau mau lompat kemana-mana? Ini aku kan sedang membicarakan Bible kau, Dis. Ya, waduh, saya pikir saya beri kesempatan waras, bisa ini ternyata kamu lompat ke sana kian kemari. Kenapa Rizal? Bisakah kita fokus pada satu bahasan dulu? Apa yang kita bahas? Kau nggak ada yang tadi kamu mengatakan tidak ada Tuhan yang lahir di kandang hewan selain daripada Yesus. Itu pernyataanmu, betul? Iya, benar. Sudah saya bantah di situ, tidak ada di situ pernyataan lahir di kandang hewan, tidak ada.
Yang di situ, yang dinyatakan di situ adalah lahir kemudian ditaruh di pembaringan, pembaringannya dibaringkan di palungan. Edis, kau memang membantah Alkitabmu sendiri. Memang itu kerjaan. Sudah aku buat ini nas. Ini kau baca ini apa ini? Coba kau baca dulu. Apakah itu bagian daripada Injil? Ini adalah terjemahan. Ini adalah tafsirnya ya. Ya, Kristus tafsir dalam itu bukan sebuah Injil. kandang. Tafsir itu adalah Suatu pendapat tempat. orang. Dengar, Rijal. Saya sudah paham. Jangan diulang-ulang. Kamu jangan ulang-ulang terus. Sudah paham saya. Di situ dikatakan di dalam sebuah catatan, bukan dalam Injil itu sendiri. Sudah? Sudah? Kan. Oke, coba sekarang balikan lagi kameramu. Ada orang. Balikan lagi kameramu coba. Baik, sekarang saya tanya, dalilnya Muhammad lahir di rumah mana? Nah, Mana ini ayatnya kalau atau kau mana bicara. hadisnya mengatakan dia lahir di rumah? Begini Dis, kau kan Dis, mengklaim, jangan aku dis mengklaim dulu. tadi. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana? Kau bisa diskusi nggak Dis? Kau bisa diskusi dengan baik nggak? Aku berkata Baik, kamu bahwa tidak bisa Yesus jawab. itu lahir. Sebentar, tenang. Yesus itu lahir. Kamu tidak bisa jawab Muhammad lahir di mana. Terus tadi waktu kamu tadi terpental, kamu mengatakan begini, tidak ada Tuhan yang disunat selain daripada Yesus, betul? Itu statementmu tadi kan? Betul nggak? Ya benar. Baik. Sekarang saya tanya. Satu-satunya Tuhan yang disunat di muka bumi ini hanya Tuhannya orang-orang Kristen. Baik. Saya jawab. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Robmu? Bukan Tuhan. Kamu mengakui tidak Muhammad itu Robmu? Pemimpin ya, kalau Rob diartikan dengan pemimpin. Rijal ini ditanya. Rijal, kamu mengakui tidak Muhammad itu Robmu, Rijal? Kau memaksakan. Nah, mulailah kau ya. Ya, gimana Aku kamu mau mengakui diskusi kalau begini? Yang saya tanya apa, yang kamu jawab apa? Apakah kamu mengakui Muhammad itu Robmu? Iya, jika Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad disunat? Iya, disunat. Oke, berarti Rob kamu disunat, betul? Diartikan sebagai Aduh. Rijal, apakah Robmu disunat? Apakah Robmu disunat? Jangan begitu, jangan jelas begitu, gimana? Begini, yang jelas. Kok jangan begitu? Rizal, Kenapa Rob kamu salahin? Tuhan saya disunat sementara Robmu disunat, kamu nggak permasalahin. Jelaskan begini, Des. Kami Rijal menganggap gimana? Nabi kami itu sebagai Tuhan, ya. Kami nggak menganggap Nabi kami. Kamu akui nggak dia Robmu? Ya. Kamu akui nggak dia Robmu? Kalau Rob itu diartikan Kamu akui nggak dia Robmu? Ya, kalau Rob itu diartikan sebagai Oke, kamu akui dia Robmu. Kamu akui nggak dia disunat? Bukan Tuhan ya. Kamu akui nggak dia disunat? Mana dia? Anda pakai terjemahan gimana? Begini saja, Des. Begini saja. Anda ini tiba-tiba pakai terjemahan, disuruh pakai bahasa asli, Anda nggak mau. Berbahasa Indonesia saja ya. Satu-satunya Tuhan yang disunat Satu-satunya manusia Rob di bumi yang ini, disunat ya Muhammad, gitu bilang. Ada-ada saja kamu. Kenapa kamu permasalahkan Tuhan disunat sementara Tuhanmu disunat? Gimana? Ya, baik. Sekarang aku jelaskan ya. Kami mengakui bahwa bahwa Nabi kami itu hanya seorang manusia, Rob hanya bukan seorang dia. Rasul. Rob bukan dia. Kalau Rob itu diartikan sebagai pemimpin, benar. Tapi kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan, tidak. Berarti Nabi hanya manusia. Allah bukan Tuhan. Allah Rob atau enggak? Lari, jangan mutar-mutar. Sebentar, Allah itu Rob atau bukan? Allah itu Rob sekalian. Oke, Rob. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob dan ilah. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob itu punya banyak makna. Sekarang di dua sana. sebentar Tuhan, sebentar bukan Tuhan.
Tuhan, hantu jadinya. Itu begini, kami nggak pernah. Rizal, Menurut itu pembahasan udah capek kita bahas, Rizal. Sudah berapa tahun kita bahas itu? Agar dapat poinnya, Des, agar dapat poinnya. Begini, Des ya. Kenapa kamu itu berbelat-belit? Bukan Allah itu kau yang Rob bukan. Ya? Allah Kau yang itu Rob bukan. berbelat-belit agar dapat poinnya. Rizal, Kayak Allah Yesus itu Rob bukan. Tuhan kalian enggak? Ntar dulu. Allah itu sudah Rob kujawab atau bukan? Berkali-kali benar dia adalah Tuhan semesta alam. Oh, tadi katanya Rob bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Muhammad Rob atau bukan? Kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan. Muter-muter lagi. Yang mutar sakit itu kepala kau. Muhammad Rizal Yang ini. mutar itu kau, ya. Yang mutar itu kau. Begini, Des, yang lebih Muhammad sempurna itu ucapannya begini. Rob atau Biar tidak? jelas. Kau memang nggak bisa diskusi masalahnya. Kau memang nggak Masalahnya bisa. kamu Coba. ngomong terus. Kamu Ini udah saya aku kasih kesempatan perjelas. ngomong. Tapi kamu ngomong Ini aku terus. perjelas. Pertanyaan Dis, saya simpel ini aku- saja. Apakah Muhammad itu Rob? Beginilah, udah kejang-kejang si Edis. Nah, ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Begini, Apakah Muhammad itu Rob? Agar pas, Des, agar pas. Apakah begini. Muhammad itu Rob? Apakah Nabi Muhammad itu Apakah Tuhan? Muhammad itu Rob? Apakah kalian Apakah kalian Muhammad itu menyembah Rob? Nabi Muhammad? Apakah Muhammad itu Rob? Pertanyaan yang baik. Apakah Muhammad itu Rob? Macet dia kalau ditanya. Ya, kalau Apakah Muhammad Rob- itu Rob? Kalau diartikan Rob itu sebagai pemimpin, benar. Apakah Allah itu Rob? Ya, Allah itu adalah Tuhan semesta. Nah, beda-beda artinya. Satu Rob, satu Iya, bukan. karena Rob, Rob Rob itu- bukan. Apa bahasa Rob itu Indonesianya punya Rob? Apa bahasa Indonesianya punya Rob? banyak arti, ya. Bahasa itu Indonesianya Rob apa? Tuhan, Tuhan, pemimpin yang mulia. Kalau kita terjemahkan kata Rob itu. Jadi dia bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Berarti Rob Tuhan kalian ada dua, semesta berarti. alam. Berarti Lalu Rob ada berapa? disematkan kepada Nabi Muhammad. Entar dulu. Iya, berarti Rob ada berapa? Jelaskan, ya. Berarti Rob ada Dia berapa? bisa disematkan kepada Nabi kami sebagai pemimpinnya umat Ya udah, Islam. berarti Rob ada berapa? Bahkan dia, kalau Rob umat Islam itu ada banyak. Ada banyak. Kalau diartikan, Robnya kalau banyak. diartikan Berarti kalau ada sebagai pertanyaan alam pemimpin. kubur, kalau ada pertanyaan alam kubur, man Robbuka? Siapa Robmu? Jawabnya? itu merujuk Banyak. kepada Tuhan semesta alam, ya. Udah kau dibawa cari Rizal. Udah kau tidur Begini, aja kau di bawah ntar dulu, sana. ntar dulu. Aduh, apa yang mau diskusikan sama kamu?